Salam damai, Shalom. Kita teruskan dengan kitab Roma bab 3 dengan judul perikop manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau, adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Manusia dibenarkan karena iman. Apa itu iman? Iman adalah kepercayaan, keyakinan. Di sini ditujukan kepada sesuatu yang spiritual, keyakinan, keberadaan akan adanya Tuhan, satu-satunya Tuhan. Tuhan cuma satu. Sebetulnya Tuhan itu tidak bisa dibilang sebagai kalau Tuhan secara roh ya. Tuhan secara roh itu ada di mana-mana. Kalau Tuhan berada di Indonesia, apakah Tuhan tidak berada di Amerika? Di belahan bumi utara, di belahan bumi selatan. Kalau kita pergi ke dalam gua, lalu ada orang yang pergi ke dalam kota yang penuh dengan penduduk, apakah Tuhan tidak ada di mana-mana? Lalu kalau Tuhan ada di mana-mana, apakah Tuhan disebutkan Tuhan banyak? Tuhan ada 10, Tuhan ada 3, Tuhan ada 2, Tuhan ada 20.000. Bukan seperti itu ya. Jadi dalam kondisi spirit atau roh itu Tuhan tuh maha ada di mana-mana. Tetapi Tuhan kita bilang satu. Artinya ya dalam entitas pencipta langit dan bumi ya Tuhan. Yang lainnya itu setan. Atau boleh dibilang Tuhan-Tuhan yang lainnya yang bukan Tuhan. Yang kuasanya tidak sedahsyat Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan ada di Indonesia, Tuhan juga ada di Amerika, tapi Tuhan bukan dua. Tuhan ada di Perancis, Tuhan ada di Australia, bukan Tuhan ada 4, bukan. Tuhan tetap satu. Kok bisa ada di berbagai tempat? Itu karena Tuhan dalam bentuk roh. Kalau Tuhan dalam bentuk manusia itu hanya Tuhan Yesus, satu. Menunjukkan Tuhan memang satu. Yesus hanya ada di Yerusalem waktu itu sebagai orang Israel, orang Yahudi.
Ini sudah ada orang Israel 2000 tahun lalu, 2024 tahun lalu. Di sini dibilang, sekarang ini tanpa hukum Taurat, kebenaran Tuhan telah dinyatakan. Kebenaran apa? Kebenaran Tuhan karena iman kepada Yesus Kristus. Jadi, kalau kita beriman kepada Yesus Kristus, kita memiliki kebenaran Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu Yesus Kristus itu. Yesus Kristus, Yesus itu adalah Tuhan. Kebenaran. Benar kata Yesus, "Akulah kebenaran, jalan, dan hidup. Tidak ada yang dapat datang ke surga kecuali melalui aku." Karena di surga adalah tempatnya Bapa, Tuhan yang dalam bentuk Bapa, pribadi pertama. Lalu kok Yesus? Ya, Yesus itu manusia, makanya disebut anak manusia. Dan bagi orang yang percaya kepada Yesus, mereka memiliki kebenaran Tuhan. Kita beriman kepada Yesus Kristus, kita percaya, kita meyakini, dan keyakinan kita tidak sia-sia. Kita tidak tertipu, sebab Yesus itu benar-benar Tuhan, benar-benar manusia. Kebenaran Tuhan ada pada Yesus. Yesus adalah Tuhan. Lalu apa gunanya hukum Taurat? Ya, tetap ada gunanya. Cuma orang yang hidup dalam hukum Taurat, mereka itu hidup dalam hukum, hidup dalam hukuman kalau tidak melakukannya. Jadi hidup karena hukum Taurat, kalau tidak melakukannya mendapat hukuman. Karena hukum Taurat itu isinya mengenai aturan. Yang tidak melakukan atau yang salah melakukan mendapat hukum, mendapat hukuman. Tapi kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita beroleh kasih karunia. Kita telah dibenarkan karena iman kepada Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu adalah pencipta. Hukum Taurat itu sendiri, hukum Taurat dari mana? Dari Tuhan. Ya, dari Yesus. Tetapi Tuhan, Yesus itu lebih tinggi daripada hukum Taurat. Hukum Taurat ini ciptaannya ya, aturannya, perintahnya. Yang memberikan perintah itu lebih tinggi tentunya ya, daripada yang hasilnya itu, perintahnya itu ya. Si pemberi perintah itu bisa merubah, bisa menambahkan, bisa menyempurnakan, bisa merevisi perintahnya. Jadi hukum Taurat itu adalah perintah Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus adalah pemberi hukum Taurat itu sendiri. Kalau kita hidup oleh hukum Taurat, kita tuh nanti dihukum. Tapi kita hidup oleh Yesus, kita mendapat kasih karunia, kita mendapat penebusan. Pilih mana? Mau pilih hidup di bawah hukum Taurat atau pilih di bawah Yesus Kristus? Kita mendapat kasih karunia, kita mendapat pengampunan. Kalau di dalam hukum Taurat itu mendapat hukuman. Kalau salah ya dihukum. Kalau dalam Yesus kita salah, kita mendapat pengampunan. Kita mendapat kesempatan berikutnya ya. Diberi kesempatan untuk bertobat. Jadi kita ikut saja Tuhan Yesus, karena Yesus adalah Tuhan. Kita beriman kepada Yesus yang sudah menumpahkan darahnya. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa manusia, sehingga manusia tidak perlu lagi dihukum seperti yang tertulis dalam hukum Taurat ya. Siapa yang membunuh, siapa yang berbuat cabul harus dirajam. Ya, lebih baik ikut Tuhan Yesus lah. Kita mendapat kesempatan kedua untuk bertobat ya. Jadi bukan berarti hukum Taurat ditiadakan. Hukum Taurat tetap ada. Maksudnya di sini ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan membenarkan orang yang percaya kepada Yesus.
di bawah hukum Taurat, kita hidup di bawah hukuman keadilan, tapi kita pilih Tuhan Yesus. Bukan berarti lalu kita enak-enak aja, nggak bisa. Tetap kita harus pikul salib ya. Ada aturannya juga, kan sudah dibilang Yesus tidak meniadakan hukum Taurat tetap ada, tetapi Yesus adalah pencipta hukum Taurat, pemberi hukum Taurat, pembuat hukum Taurat. Yesus bisa mengampuni yang melanggar hukum Taurat. Dalam hukum Taurat nggak ada pengampunan ya, yang ada hukuman. Jadi untuk apa kita bermegah? Tidak ada. Kita berbuat karena kita mendapat kasih karunia kepada Tuhan Yesus. Tapi kita juga harus memberikan kasih karunia itu juga kepada orang-orang sesama kita. Jangan menghakimi, supaya kita juga tidak dihakimi oleh hukum Taurat. Kita sudah diampuni, maka kita juga dituntut untuk mengampuni. Manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Tapi imannya kepada Tuhan Yesus dulu ya, bukan yang lain ya. Sebab satu-satunya Tuhan ya Tuhan Yesus, gak ada yang lain ya. Hukum Taurat itu di bawahnya Yesus. Kuasa ada pada Tuhan Yesus yang mencipta ya, sebagai Tuhan. Makanya disebutkan bahwa anak manusia juga adalah Tuhan atas hari Sabat. Hari Sabat itu salah satu hukum Taurat. Tetapi Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Yang melanggar hari Sabat dihukum. Tapi siapa yang mengikuti Yesus walaupun melanggar hari Sabat tidak dihukum. Melainkan mengikuti Yesus bukan berarti lalu kita seenaknya aja. Melanggar hukum Taurat mungkin ada sebabnya. Kita mendapat panggilan dari Tuhan Yesus. Kita menolong orang lain pada hari Sabat. Kita melanggar hukum Taurat, melanggar hukum hari Sabat, tapi kita tidak berdosa karena kita beriman kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyatakan, tidak apa-apa kamu menolong orang pada hari Sabat. Kamu tidak melanggar hukum Taurat. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Oh ya, satu lagi. Adakah Allah atau adakah Tuhan hanya Tuhan orang Yahudi? Bukankah ia juga Tuhan bagi bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Tuhan bagi bangsa-bangsa lain. Artinya, orang Yahudi punya hukum sunat. Orang yang bukan Yahudi tidak ada hukum sunat-sunatan. Sebab kita tidak terikat di bawah hukum Taurat. Kita ikut Tuhan Yesus. Orang Yahudi menerima hukum Taurat. Kita yang bukan orang Yahudi, kita juga diselamatkan karena kita beriman kepada Yesus yang menciptakan hukum Taurat itu, yang adalah Tuhan. Jadi apakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya, itu tadi ya. Jadi saya sudah menjelaskan juga ya. Jadi hukum Taurat itu berisi tentang hukum, aturan. Yang melanggar mendapat hukuman. Sebaliknya, yang mengikuti Tuhan Yesus bukan berarti hukum Taurat ditiadakan. Justru kita di atas hukum Taurat, kita mengikuti hukum Taurat, tetapi disempurnakan oleh Tuhan Yesus dengan hukum penebusan dosa, mendapatkan kasih karunia, mendapatkan pengampunan kalau kita bersalah. Bukan berarti lalu kita hidup seenaknya, berbuat salah.
Setiap kesalahan itu ada sesuatu yang dipecahkan, diputuskan. Ya, kalau kita memecahkan jendela, mungkin tuan rumah mengampuni ya. Tetapi kan jendelanya pecah, harus diganti. Diganti itu ada biaya. Jadi jangan seenaknya melanggar hukum Taurat, jangan seenaknya berbuat dosa ya. Tapi bukan berarti semua hukum Taurat itu kita terikat ya. Yang terikat itu orang-orang Yahudi sana, karena itu untuk orang Yahudi ya. Nah, kita pengikut Yesus, kita boleh makan apa saja ya. Semua makanan baik, karena yang makan kan turun ke jamban ya, seperti kata Yesus ya. Jadi untuk orang Yahudi itu mungkin nggak boleh makan hewan-hewan tertentu ya. Tapi kita yang bukan orang Yahudi, kita tidak terikat dengan hukum Taurat ya. Tapi kita terikat oleh hukum kasih, karena kita mengikuti Yesus. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma. Jangan lupa di subscribe yang belum, dan juga di like. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.